Sebelum lanjut menonton video ini, jika kalian suka dengan channel Tubagus Rangin, silahkan kalian support channel ini dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni tahun 1922 di keluarga Wongsorejo. Keluarga yang bekerja di sebuah pabrik gula yang dijalankan oleh pemilik Belanda. Pada tahun 1927, Yani pindah dengan keluarganya ke Batavia, di mana ayahnya kini bekerja untuk Jenderal Belanda. Di Batavia, Yani bekerja jalan melalui pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 1940, Yani meninggalkan sekolah tinggi untuk menjalani wajib militer di Tentara Hindia Belanda, pemerintah kolonial. Ia belajar topografi militer di Malang, Jawa Timur. Tetapi pendidikan ini terganggu oleh kedatangan pasukan Jepang pada tahun 1942. Pada saat yang sama, Yani dan keluarganya pindah kembali ke Jawa Tengah. Pada tahun 1943, ia bergabung dengan tentara yang disponsori oleh Jepang, PETA atau Pembela Tanah Air, dan menjalani pelatihan lebih lanjut di Magelang. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, dia meminta untuk dilatih sebagai komandan peleton PETA dan dipindahkan ke Bogor, Jawa Barat untuk menerima pelatihan. Setelah selesai, ia dikirim kembali ke Magelang sebagai instruktur. Setelah kemerdekaan, Yani bergabung dengan Tentara Republik yang masih muda dan berjuang melawan Belanda. Selama bulan-bulan pertama setelah deklarasi kemerdekaan, Yani membentuk batalion dengan dirinya sebagai komandan dan memimpin kepada kemenangan melawan Inggris di Magelang. Yani diikuti ini dengan berhasil mempertahankan Magelang melawan Belanda ketika ia mencoba untuk mengambil alih kota. Mendapat julukan Juru Selamat Magelang. Sorot lain yang menonjol karir Yani selama periode ini adalah serangkaian serangan gerilya yang diluncurkan pada awal 1949 untuk mengalihkan perhatian Belanda, sementara Letnan Kolonel Soeharto dipersiapkan untuk serangan umum 1 Maret 1949 yang diarahkan pada Yogyakarta. Setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda, Yani dipindahkan ke Tegal, Jawa Tengah. Pada tahun 1952, ia dipanggil kembali beraksi untuk melawan Darul Islam, sebuah kelompok pemberontak yang berusaha untuk mendirikan sebuah teokrasi di Indonesia. Untuk menghadapi kelompok pemberontak ini, Yani membentuk sebuah kelompok pasukan khusus yang disebut The Banteng Riders. Keputusan untuk mengambil Yani dividen dibayar dan selama 3 tahun ke depan, pasukan Darul Islam di Jawa Tengah menderita satu kekalahan demi satu. Pada Desember 1955,
Yani berangkat ke Amerika Serikat untuk belajar di Komando dan Staf Umum College Fort Leavenworth, Kansas, dan kembali pada tahun 1956. Yani dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta, di mana ia menjadi anggota staf umum untuk Abdul Haris Nasution. Di Markas Besar Angkatan Darat, Yani menjabat sebagai asisten logistik Kepala Staf Angkatan Darat, sebelum menjadi wakil Kepala Staf Angkatan Darat untuk organisasi dan kepegawaian. Pada bulan Agustus tahun 1958, ia memerintahkan operasi 17 Agustus terhadap pemerintah revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Bukannya berhasil merebut kembali Padang dan Bukit Tinggi, dan keberhasilan ini menyebabkan ia dipromosikan menjadi wakil Kepala Angkatan Darat kedua Staf pada 1 September 1962, dan kemudian Kepala Angkatan Darat Stafnya pada 13 November tahun 1963, maka secara otomatis menjadi anggota kabinet menggantikan Jenderal Nasution. Sebagai presiden, Soekarno bergerak lebih dekat ke Partai Komunis Indonesia di awal tahun 60-an. Yani yang sangat anti-komunis, menjadi sangat waspada terhadap PKI, terutama setelah partai ini menyatakan dukungannya terhadap pembentukan kekuatan kelima, yaitu kekuatan keempat angkatan bersenjata dan polisi. Dan Soekarno mencoba untuk memaksakannya nasakom di doktrin militer. Keduanya, Yani dan Nasution, menunda-nunda ketika diperintahkan oleh Soekarno pada tanggal 31 Mei tahun 1965 mempersiapkan rencana untuk mempersenjatai rakyat. Pada dini hari 1 Oktober tahun 1965, Gerakan 30 September mencoba untuk menculik 7 anggota staf umum Angkatan Darat. Sebuah tim dari sekitar 200 orang mengepung rumah Yani di Jalan Latu Hahari nomor 6 di pinggiran Jakarta Menteng, Jakarta Pusat. Biasanya, Yani memiliki 11 tentara menjaga di rumahnya. Istrinya kemudian melaporkan bahwa seminggu sebelumnya, tambahan 6 orang ditugaskan kepadanya. Orang-orang ini berasal dari Komando Kolonel Latif, yang diketahui Yani adalah salah satu komplotan utama dalam gerakan 30 September. Menurut istri Yani, orang-orang tambahan tersebut tidak muncul untuk bertugas pada malam itu. Yani dan anak-anaknya sedang tidur di rumahnya, sementara istrinya keluar merayakan ulang tahunnya bersama sekelompok teman-teman dan kerabat. Dia kemudian menceritakan bahwa pada saat ia pergi dari rumah sekitar pukul 23.00, ia melihat seseorang duduk di seberang jalan, seakan menjaga rumah di bawah pengawas. Dia tidak berpikir apa-apa pada saat itu, tetapi setelah peristiwa pagi itu, ia bertanya-tanya berbeda. Juga, dari sekitar jam 9 pada malam 30 September ada sejumlah panggilan telepon ke rumah pada interval, yang ketika menjawab akan bertemu dengan keheningan, atau suara akan bertanya apa waktu itu. Panggilan terus sampai sekitar jam 1 pagi, dan Mrs. Yani mengatakan dia memiliki firasat sesuatu yang salah malam itu. Yani menghabiskan malam dengan beberapa pertemuan. Pukul 7 malam, ia menerima seorang kolonel dari Koti, Komando Operasi Tertinggi, Jenderal Basuki Rahmat, Komandan Divisi di Jawa Timur, kemudian tiba dari markasnya dari Surabaya. Basuki datang ke Jakarta untuk melaporkan kepada Yani
pada keprihatinan tentang meningkatnya aktivitas komunis di Jawa Timur. Memuji laporannya, Yani memintanya untuk menemaninya ke pertemuan keesokan harinya dengan Presiden untuk menyampaikan laporannya. Ketika para penculik datang ke rumah Yani dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan dibawa ke hadapan Presiden, ia meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Ketika penculik menolak, ia menjadi marah, menampar salah satu prajurit penculik, dan mencoba untuk menutup pintu depan rumahnya. Salah satu penculik kemudian melepaskan tembakan, membunuhnya secara spontan. Tubuhnya dibawa ke lubang buaya di pinggiran Jakarta dan bersama-sama dengan orang-orang dari jenderal yang dibunuh lainnya disembunyikan di sebuah sumur bekas. Tubuh Yani dan tubuh orang-orang korban lainnya diangkat pada tanggal 4 Oktober. Dan semua diberi pemakaman kenegaraan pada hari berikutnya, sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada hari yang sama, Yani dan rekan-rekannya resmi dinyatakan pahlawan dari revolusi dengan keputusan Presiden nomor 111/Koti/1965 dan pangkatnya dinaikkan secara anumerta dari Letnan Jenderal untuk bintang keempat umum. Ibu Yani dan anak-anaknya pindah dari rumah setelah kematian Yani. Ibu Yani membantu membuat bekas rumah mereka ke museum publik yang berdiri sebagian besar seperti itu pada Oktober 1965, termasuk lubang peluru di pintu dan dinding. Dan dengan perabot rumah itu pada waktu itu, saat ini banyak kota di Indonesia memiliki jalan dengan nama Jenderal Ahmad Yani. Selain itu, namanya diabadikan untuk Bandar Udara Internasional Ahmad Yani di Semarang.